Sebelum kalian nonton video ini, saya sangat rekomendasikan kalian untuk baca kolom deskripsinya, karena mungkin dengan baca kolom deskripsinya kalian akan lebih paham apa yang akan saya ceritakan. Ini adalah tentang siapa saya dan bagaimana saya sampai di sini. Kalau seandainya kalian nonton nanti sampai habis ceritanya, kalian akan paham. Saya nggak pernah mimpi untuk hal ini, akhirnya saya di sini. Saya itu berasal dari Sumatera Barat, Kota Padang. Tepatnya lagi di Kabupaten Pasaman Barat, sekitar 4 jam dari ibu kota, Padang. Dan saya sekolah kelas 3 SMA di SMA Negeri 1 Pasaman. Adalah salah satu SMA favorit. Jadi saya bawa kalian balik ke 10 tahun yang lalu. Saat ini kita sudah besar dan kita kadang-kadang ingat peristiwa yang terjadi di masa kita kecil. Dan hal yang kita ingat biasanya adalah hal-hal yang paling menyedihkan atau hal-hal yang paling menyenangkan. Nah, di kasus saya, di samping pasti saya punya banyak cerita yang menyenangkan, tapi saya ada juga cerita yang sangat menyedihkan, yaitu waktu kelas 3 SMA. Saking susahnya keluarga saya, kita tidak bisa bayar uang bimbingan sekolah saya. Jadi, kelas 3 SMA kan kalian harus persiapan untuk ujian nasional. Dan pada saat itu, sekolah mewajibkan kita untuk ikut bimbel. Dan pada dasarnya saya sudah tanya ke orang tua saya, dan saya ada bimbel, dan mereka bilang jangan. Dan saya coba tanya ke guru, saya nggak mau ambil bimbel, tapi karena pada saat itu saya cuma jadi satu-satu orang yang nggak bisa bimbel, jadi guru saya bilang diwajibkan. So diwajibkan, dan akhirnya saya bilang sama orang tua saya, dan oke, kamu ikut aja dulu, nanti kita carikan solusinya. Jadi waktu semakin waktu dan bimbel semakin berjalan, pertengahan bimbel saya ditagih, pokoknya berkala saya ditagih dan selalu nggak bisa bayar. Mungkin kalian paham kalau saya kan pernah di posisi saya, kalian sekolah dan ditagih-tagih oleh guru kalian. Jadi kadang-kadang saya ke sekolah antara malas dan malu. Malas karena saya akan ketemu sama guru, dan malu karena teman-teman saya akan lihat ketika guru tagih saya. Itu masalah pertama yang saya alami. Terus yang kedua, waktu kan kelas 3 SMA, mungkin sampai sekarang juga, kalian akan berlomba-lomba untuk memilih kampus tujuan setelah kalian SMA. Kita selalu mimpi pengen jadi dokter, terus pengen jadi hubungan internasional, pengen jadi bisnis, pengen semuanya. Dan kita belum tahu sebenarnya apa yang akan terjadi dalam hidup kita di masa depan. Kita masih teenager, jadi kita masih egois sekali, dan kita juga kadang-kadang ingin dilihat sangat baik oleh teman kita. Tapi di kala itu saya nggak bisa bikin apa-apa karena saya nggak punya duit. Orang tua saya nggak punya duit. Dan saya ingat sekali waktu itu ada jurusan yang namanya PMDK, jadi adalah salah satu cara untuk pilih universitas. Kalian hanya butuh menggunakan nilai rapor kalian. Nilai rapor saya lebih dari cukup untuk pilih PMDK di mana saya mau, karena saya selalu top 3 atau ya 10 besar di setiap sekolah, di setiap tahun. Waktu saya baru sampai di sekolah itu, saya menyabet juara 3 cuma dalam selisih satu semester. Jadi sebelum saya sampai di sana, ada satu orang perempuan, teman saya namanya Irma, yang selalu juara 3. Dan setelah saya sampai, saya ambil juara 3-nya, dan sampai kami selesai kelas 3. Ya, jadi saya lumayan. Teman-teman saya seperti Faren yang selalu, atau orang yang pertama kali suruh saya untuk bikin YouTube, dan temannya Tovan. Terus banyak sekali orang-orang yang ambil jalur PMDK karena sangat gampang sekali, kan cuma butuh nilai raporan kan bayar uang pendaftaran. Pada saat itu saya ingin sekali karena dengan ini kita bisa memilih kampus lebih gampang dan peluangnya lebih besar. Tapi nggak bisa. Terus saya harus ikut SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi seperti itu. Dan waktu saya ikut ke sana, saya sudah tahu kalau saya akan gagal. Karena jujur, walaupun saya selalu juara 3, tapi saya nggak pintar. Saya nggak pintar secara akademik, saya lebih pandai. Jadi saya pandai menggunakan situasi yang ada sama saya. Saya ingat sekali jurusan yang saya pilih bukanlah jurusan yang saya mau. Tapi saya lakukan aja karena harus coba. Dan gagal, dan akhirnya saya balik ke rumah. Dan saya mulai depresi lagi, lebih sedih lagi karena nggak bisa PMDK, jadi saya nggak akan bisa kuliah. Terus gagal SNMPTN, nggak akan bisa kuliah, dan akhirnya saya mulai takut, dan saya sudah mulai sedih, dan saya sudah sedih dari sebelumnya karena banyak sekali masalah, dan saya cuma pengen keluar dari sana. Saya cuma pengen keluar dari situ supaya saya keluar dari permasalahan yang ada di kehidupan saya, supaya saya nggak lihat lagi kalau seandainya ada orang yang kelahi di depan saya, keluarga saya, melihat ketidakmampuan kami bayar uang-uang sekolah untuk adik saya dan lain-lainnya. Jadi saya cuma pengen keluar, dan saya tetap berusaha untuk cari bagaimana caranya saya bisa dapat kampus di luar. So saya bicara sama orang tua saya bilang, Ma, saya mau bilang sesuatu. Saya mau bilang kalau seandainya saya tinggal di sini dan nggak kuliah, saya bilang, jangan harap kalian bisa minta pertolongan saya. Tapi kalau seandainya kalian bantu saya untuk keluar dari kota ini dan saya kuliah, mungkin suatu hari saya bisa bantu kalian. Orang tua saya bilang langsung, kamu tahu kita nggak akan bisa bantu kamu. Terus saya bilang, nggak apa-apa, bantu saja saya keluar. Akhirnya saya keluar dari Padang. Mereka bantu saya untuk kuliah. Waktu itu saya dapat satu kampus yang namanya AMPJ. Saya dapat brosurnya di sekolah, dan kampus ini di Jogja. Saya lihat fotonya nggak begitu sangat menarik karena saya tahu
kampusnya akan jadi kecil. Tapi mereka memberikan saya kesempatan atau kasih saya iming-iming dengan beasiswa setengah dari uang pendidikan. Dan akhirnya saya terima karena saya nggak punya pilihan lain. Dan saya bilang sama orang tua saya dapat ini, kita pergi. Saking kita susahnya, orang tua saya dapat satu perkataan dari tetangga kita yang juga salah satu keluarga kita bilang, ngapain kamu sekolahin anak kamu ke luar kota dan kamu tahu kamu nggak punya duit, kamu mau ngapain? Jadi ada satu perkataan seperti itu, dan waktu itu saya sedih. Cuma hari ini waktu saya menceritakan ini, saya nggak merasakan itu lagi. Saya nggak merasakan kemarahan atau dendam atau sedih lagi dari perkataan itu. Jadi nggak ada. Cuma saya lebih ke cerita bagaimana saya sampai di Jogja. Saya naik bus. Kita berusaha jauh sekali untuk dapatin bus ini karena dapat bus gratis dari kakek saya yang punya perusahaan antar lintas Sumatera. Dan saya dikasih makan juga sama supirnya karena saya nggak punya banyak uang waktu itu. So, saya sampai di Jogja dan saya dijemput oleh Fadli, salah satu teman saya dari kampus ini yang kita sudah chattingan sebelumnya. Dan dia jemput saya karena dia sudah sampai di Jogja duluan dan dia adalah teman sekamar saya waktu itu. Esokan harinya saya pergi ke kampusnya. Pas saya sampai di kampusnya, saya sangat kaget sekali. Nah, sebenarnya saya nggak bisa bilang kalau saya kaget karena saya sudah tahu kalau kampusnya akan kecil. Tapi saya nggak tahu kalau kampusnya adalah kampus ruko. Maksudnya, kampus yang ada di satu ruko. Kalian bisa paham sendiri perasaan saya waktu itu. Saya bermimpi untuk pergi kuliah keluar kota di kampus seperti kampus-kampus. Kalian tahu ada fakultas A, B, C, dan akan jalan melintasi taman untuk pergi ke kelas 1 ke kelas 2. Tapi ternyata kelasnya cuma ada satu. Jadi setiap hari kita selalu di kelas yang sama, setiap hari kita selalu ketemu orang yang sama, dan itulah kenyataan yang saya terima, yang saya punya waktu itu. Dan jujur saya sangat malu sekali di zaman itu untuk kasih tahu ke teman-teman SMA saya di mana saya kuliah. Jadi, tapi di sisi lain, saya juga dapat banyak hikmah sekali dari cerita ini karena dengan saya kuliah di AMPJ ini, saya ketemu dengan orang-orang yang nggak pernah saya pikirkan. Dalam artian saya ketemu yang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Maluku, dan lain-lainnya. Bahkan NTT seperti itu. Saya lupa kalau kita ada Irian nggak, tapi ya, yang kuliah di sini adalah orang-orang yang susah. Orang-orang yang mungkin mempunyai kasus seperti saya, orang-orang yang mempunyai nasib seperti saya mungkin, dan kita dipertemukan di satu tempat yang kecil dan tiap hari kita bertemu dan lama-lama kita menjadi dekat dan seperti keluarga. Ada banyak sekali teman-teman saya yang waktu saya selesai dari S1, waktu saya pindah ke Perancis, saya putuskan hubungan karena saya punya skandal dalam hidup saya yang nanti mungkin akan saya ceritakan. Teman-teman saya di AMPJ yang banyak sekali membantu atau berperan dalam hidup saya, karena kalau seandainya saya bukan karena dari AMPJ ketemu sama teman-teman ini, saya nggak akan menjadi orang sekarang karena itu adalah prosesnya. Mungkin kalau saya nggak melewati proses yang kemarin, mungkin saya menjadi orang lain. Cuma hari ini saya menjadi Edo yang sekarang, dan saya sangat berterima kasih saya bisa kenal dengan teman-teman saya di AMPJ. Ada Wiwin, Rikska, Rika, Imas, Aji yang almarhum, Ari, Malik, semuanya. Mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu. Saya mohon maaf, jangan marah. Dan juga saya ketemu sama Anggun dan Fadli yang sangat menjadi teman dekat saya karena Anggun datang dari Pariaman, dari Padang juga, dan Fadli tadi Bukit Tinggi. Dan kita menjadi teman yang sangat kuat sekali. Semua kakak tingkat, adik tingkat kenal kita karena saya selalu menjadi bintang. Dalam artian, saya nggak mau bicara bohong atau sombong, tapi setiap orang-orang yang mempunyai saya di timnya, mereka akan lebih outstanding lagi. Saya nggak tahu kenapa, tapi mungkin karena saya sangat berbeda, dan ya, kalian tahu. Selama saya kuliah di AMPJ, kalian pasti tahu karena bukan orang tua saya yang membantu saya, dan saya waktu itu ketemu beberapa bule yang bantu hidup saya. Jadi hidup saya itu nggak lepas dari bantuan orang-orang ini, dalam artian bule-bule ini. Dan di samping itu, walaupun saya kerja, walaupun saya part time dan saya ikut tour guide, kalian tahu pasti uangnya nggak akan cukup. Jadi saya memang ada backup dari orang-orang yang bantu saya di belakang saya, dan yang nanti akan saya ceritakan. Kadang-kadang saya itu sempat mikir, saya yang berasal dari desa kecil, dan dengan teman-teman saya, teman-teman SMA saya, bagaimana kita sangat pelosoknya. Dan saya tahu waktu itu, mungkin untuk bermimpi kita nggak berani untuk bermimpi karena saya tahu saya berasal dari keluarga mana dan bagaimana kondisi keluarga saya. Cuma akhirnya saya di sini. Mungkin dari sini kalian bisa ambil satu hikmah. Hidup adalah proses. Jadi mungkin zaman dulu kalian sudah sangat sedih sekali, atau mungkin sekarang kalian yang lagi down. Percaya sama saya, hidup kalian nggak akan pernah lebih susah lagi. Jadi kalau kalian sekarang sangat di bawah, sangat punya banyak masalah, kalian akan naik, kalian akan bangkit, dan kalian akan menjadi seseorang. Balik lagi ke kuliah. Jadi waktu saya kuliah, ketemu dengan Fali dan Anggun, semua orang kenal kita dan selalu jadi icon, selalu terkenal, dan juga bekerja jadi part time.
Saya dulu waktu saya kuliah, saya kerja di resepsionis hotel, resepsionis di homestay, dan saya juga pernah jadi doorman. Doorman bukanlah yang paling saya bisa banggakan, kayak saya benci sekali jadi doorman karena pekerjaannya sangat susah, dan akhirnya sekarang saya belajar apa itu doorman. Dan saya belajar dari pengalaman saya sebagai doorman adalah hanya orang yang bukain pintu kalian, kasih mereka senyum yang paling bagus, senyum yang paling baik yang akan membuat mereka senang, karena doorman nggak senang, nggak segampang. Saya juga jadi tour guide dan saya ketemu banyak bule sekali di Jogja, dan saya nggak malu untuk bilang kalau saya satu tipikal bule hunter zaman itu. Saya selalu mencari cara untuk bagaimana temanan sama bule, karena saya merasa temanan jadi sama bule, kamu akan kelihatan so cool. Kamu akan kelihatan sangat beda sama orang dan kamu bisa sombong. Di samping dari itu, mungkin ada sedikit dari otak saya yang bekerja. Saya nggak pernah lupa diri saya nggak pernah lupa dari tujuan utama saya, yang walaupun saya ketemu dengan bule-bule ini, saya nggak pernah semata-mata melupakan sekolah saya. Saya selalu memanfaatkan apa yang saya punya untuk keperluan sekolah saya dahulu, dan baru saya bersenang-senang. Saya bilang sama diri saya sendiri, saya akan melakukan apapun, yang penting saya selesai kuliah dulu. Dan nanti kalau seandainya saya sudah selesai kuliah, saya akan buat keputusan lanjutin hal-hal yang nggak bagus atau kalian stop setelah kalian dapat kuliah. Ketemu sama bule dan saya kerja sama mereka dan temani mereka untuk jalan-jalan, karena saya orang Indonesia dan saya tahu bahasa Indonesia. Saya bisa bantu mereka untuk nego-nego sana nego sini, dan kadang-kadang saya pulang dikasih banyak amplop. Dan of course saya senang-senang dengan pendapatan saya, dan saya sharing sama teman-teman saya, dan akhirnya saya mulai dapat reputasi yang sebenarnya saya nggak mau deny, saya nggak mau menepik, karena mungkin di reputasi itu ada benarnya. Dan I just wanna say, yeah, I did that. So what? Dulu saya sama Anggun dan Fadli, kita teman yang sangat dekat sekali, dan akhirnya saya dengan sangat, kita bukan teman lagi. Di waktu itu saya belum tahu siapa saya, tapi dia bikin satu kata yang hati-hati, Edo itu, dan di waktu itu saya belum siap untuk menerima kenyataan apakah saya atau apa. Tapi satu hal yang saya tahu waktu itu adalah, seperti yang saya bilang tadi, saya akan lakukan apapun supaya saya bisa bertahan hidup, supaya saya bisa bayar uang kos-kosan saya, dan supaya saya bisa bayar uang sekolah saya, dan supaya saya bisa lulus D3 saya. Sampai di suatu hari kita kelahi fisik, dan skandal lagi terjadi. Kadang-kadang orang menyalahkan kalian hanya karena kalian kelihatan kuat dan lawan kalian kelihatan victim. Jadi orang-orang merasa kalian yang akan menjadi masalah, walaupun sebenarnya kalian adalah korbannya. Jadi ya, hal itu terjadi. Jadi hingga sampai sekarang saya dengan kita nggak temanan karena banyak sekali kasusnya. Jadi ada satu bule yang dari Belanda. Jadi bule dari Belanda ini adalah salah satu orang yang bantu saya untuk kuliah saya bertahun-tahun. Dan dia adalah daddy saya, dan dia bantu saya uang sekolah karena orang tua saya nggak bisa bantu. Dan orang Belanda ini juga lah yang menjadi ayah angkat saya, tapi nggak legal. Setiap bulan dia bantu saya uang sekolah, dan juga uang makan, dan juga kalau seandainya saya mau pulang kampung, dia bayarin. Dan dia tinggal di Belanda. Dia datang ke Indonesia sekali setahun untuk lihat saya, dan dia datang paling cuma untuk seminggu untuk liburan. Nah, tahun 2011 saya ketemu bule lagi. Sebelum itu sebenarnya saya ketemu banyak bule, cuma ketemu dapat bule yang lebih serius. Teman saya datang dari orang Prancis, yang akhirnya kita menjadi sangat dekat sekali. Cuma saya tak nggak tahu kenapa. Ternyata Dedi saya punya mata-mata untuk saya. Jadi di hari pertama saya ketemu dengan teman baru saya, kebesokan harinya dia kirim saya email dan dia bilang, Edo, saya tahu kamu lagi jalan sama si A, dan saya mau kamu stop. Kalau kalian masih muda dan orang tua kalian bilang jangan lakukan itu, jangan temenan sama si A atau sama si B, kalian bukannya langsung bilang yes, tapi kalian akan kenapa, padahal dia baik, dan saya senang dengan dia, kita nggak ada masalah, dan dia baik sama teman-teman saya, jadi kenapa, apa masalahnya. Akhirnya dia paksa saya untuk stop, dan saya nggak mau, karena saya nggak harus stop temenan sama dia karena dia orang yang baik. Satu hal yang saya ingin kasih tahu, kalau kalian temenan sama bule, atau kalau kalian sering ketemu sama bule, kalian akan belajar, kalian akan berdiskusi dengan mereka, dan sejalan dengan diskusi kalian akan bantu kalian untuk merubah pola pikir kalian. Saya nggak yakin kalau seandainya saya nggak pernah ketemu sama bule selama saya di Jogja, atau berinteraksi bergaul dengan bule selama di Jogja, mungkin pola pikir saya akan sama dengan orang-orang di Indonesia. Dan mungkin saya akan masih di Indonesia, dan mungkin saya cuma punya UMR sekarang kalau saya kerja. Benar sekali, pergaulan adalah hal yang akan menjerumuskan kalian ke hal negatif kalau seandainya pergaulan kalian jelek, dan pergaulan akan membawa kalian ke tempat yang lebih tinggi kalau pergaulan kalian baik. Tapi saya di zaman itu, pergaulan saya ya normal, ada yang jelek, ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang baik, dan saya tipikal orang yang I don't care
I just wanna do things and then have fun and make sure that I'm gonna do my study. Dan saya belajar dari semua kesalahan yang saya bikin, kalau seandainya ada kesalahan. Jadi saya nggak mau terima untuk stop sama temanan sama teman saya ini. Dan daddy saya bilang, kalau kamu nggak mau, saya akan stop semua bantuan. Jadi akhirnya dia stop bantuannya, dan itu adalah satu pintu neraka yang terbuka untuk saya selama bertahun-tahun. Hidup saya penuh skandal. Skandal saya mulai makin parah setelah saya bilang sama daddy saya mau temanan sama orang ini. Dan akhirnya mulailah cerita-cerita yang lebih parah lagi, yang lebih vulgar lagi. Dan daddy saya bikin, kalau seandainya kalian temanan sama satu bule, kalian akan dapat harta, maksudnya kan mereka akan bantu kalian materi. Dan hati-hati kalau seandainya kalian temanan sama bule, kalian harus baik-baik, karena di akhirnya kalian akan kelahi sama mereka. Dan kebanyakan bule kalau kelahi sama mereka akan minta semua apa yang mereka kasih ke kalian. Dan itulah yang terjadi sama saya. Di samping itu, dia juga mulai bikin masalah. Dia selalu ganggu teman saya, dia selalu bikin masalah, dia selalu berusaha untuk menghancurkan hidup saya, dan dia selalu hubungi teman-teman saya dan mulai kasih cerita-cerita yang gak bagus. Mulai bikin profile di sosial media tentang saya dan pakai foto-foto saya, dan mulai bikin image saya yang sangat liar. Saya nggak akan deny kalau hidup saya sedikit beda dari orang-orang. Saya nggak menyangka aja ternyata orang yang dari lama bantu kehidupan saya, support saya untuk ke pendidikan saya, kenal orang tua saya, dan kenal semua teman-teman saya, tega melakukan hal itu cuma karena saya temanan dengan orang yang saya suka. Jadi dia bikin sosial media dengan nama saya, dia mulai cerita yang enggak, dan reputasi saya makin hancur. Saya selalu berusaha untuk menghilangkan dia dari hidup saya. Saya blok nomornya, saya blok emailnya, saya blok semuanya, dan saya ganti nomor, dan saya berusaha untuk menghilang dari dia. Pintu neraka ini terbuka dari tahun 2011 sampai tahun 2018, dan sampai sekarang pun kadang-kadang masih terbuka. Kadang-kadang kalau seandainya dia mulai gila, dia bikin lagi hal-hal itu. Cuma satu hal yang bikin kenapa saya putuskan untuk menghilang dari teman-teman saya waktu saya selesai kuliah D3 adalah karena saya nggak tahu siapa yang bisa dipercaya. Saya berusaha untuk menghilang, saya berusaha untuk nggak mau balas, dan dia selalu dapat informasi. Jadi saya putuskan untuk keluar dari lingkungan teman-teman D3 saya. Dan saya sangat nggak bangga karena ada banyak hal yang saya lewatkan, karena teman-teman D3 saya adalah teman-teman yang saya mulai dari nol, yang teman-teman yang mungkin tahu saya, dan teman-teman yang mungkin teman-teman yang tahu saya melebihi dari siapapun selama saya kuliah di Jogja. Tapi saya putusin untuk putus kontak sama mereka, karena saya nggak tahu siapa yang harus dipercaya. Dan saya nggak tahu. So saya putusin akhirnya untuk nggak temanan sama mereka, dan saya ganti nomor saya berusaha untuk nggak kasih tahu siapa-siapa. Dan walaupun saya bikin itu, saya nggak tahu kenapa, dan jadi saya selalu tahu saya di mana, dan dia selalu tahu nomor handphone saya, dan dia selalu tahu nomor email saya. Jadi saya nggak tahu kenapa. Cuma saya menyesal karena ada momen yang saya lewatkan, terus I don't know.